Fokus. Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlaq. Sungguh misi utamaku. Fokus. Misi utamaku ketika aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi misi utama Nabi, kenapa diturunkan Al-Quran kepada Nabi? Untuk membimbing umatnya supaya berakhlak mulia. Kenapa Nabi menjelaskan lewat hadis? Supaya umatnya berakhlak mulia. Kenapa ada hikmah di balik ibadah? Supaya dengan hikmah itu dibimbing kepada akhlak yang mulia. Puncaknya ini. Kalau ada orang jujur di bumi, umat Islam mesti lebih jujur. Kalau ada orang tawadhu di bumi, umat Islam mesti yang paling tawadhu. Kalau ada orang sabar di bumi, umat Islam mesti yang paling sabar. Kesempurnaan akhlak. Karena itu, perhatikan baik-baik. Bagian keempat ini, lihat puncaknya. Kembalikan ke Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika, ayat sudah. Wa yu'allimuhumul kitab, kitab sudah. Wal hikmah, hikmah sudah. Yang keempat, wa yuzakkihim, dan menjadikan hati mereka bersih, suci. Kebersihan hati, kebersihan jiwa, itu yang disebut dengan puncak akhlak. Dalilnya, penegasannya di kitab Syu'abul Iman nomor hadis 2009 sampai 2010. Wa yuzakkihim, bersih jiwanya. Kalau jiwanya bersih, maka semua anggota tubuhnya pasti akan berbuat kebaikan. Perbuatan baik yang dikerjakan seluruh anggota tubuh itu yang disebut dengan akhlak namanya. Jelas sampai sini? Sekarang yuk kita buktikan. Saya agak pelan-pelan supaya kita mengerti. Fokus. Contoh sholat. Kembali. Ibadah bukan? Karena itu mesti ada apa? Dalil. Ambil dari Al-Quran, dalilnya Quran surah kedua ayat 43. Jelas? Baik. Caranya bagaimana? Yu'allimuhumul kitab, lihat di Al-Bukhari hadisnya, lihat di Muslim. Ini cara salatnya. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang cara salat sendiri, tidak boleh. Yang ketiga, hikmahnya apa? Tadi hikmahnya untuk pembuktian kita sebagai seorang hamba. Misal dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Hikmahnya apalagi tadi? Untuk mendatangkan kebahagiaan. Misal Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalannya? Ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Di puncak kebahagiaan bisa diraih dengan salat yang khusyuk. Nah, sekarang bagian terakhir. Salat yang baik itu pasti akan berdampak kepada akhlak. Akhlak yang mulia. Maaf, mata orang yang salat pasti baik. Telinga orang yang salat pasti mendengar yang baik. Tangan orang yang salat mengerjakan yang baik. Kaki orang yang salat akan melangkah kepada yang baik. Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlak. Dalilnya diantaranya buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Al-Ankabut ayat 45. Ibu hafal insyaallah pertengahannya, cuman awalnya aja barangkali yang sering dilupakan. Buktinya gampang. Innas sholata tanha. Itu pertengahannya. Awalnya utlu ma uhya ilaika minal kitab. Lihat utslu tilawah, Bu. Coba Ibu bandingkan dengan Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika. Yatslu itu baca, pelajari. Perintahnya utslu. Sebelum Anda sholat, baca dulu, pelajari dulu, lihat keterangan yang bersumber dari Nabi. Utslu, watslu, utslu. Lihat ayatnya, lihat keterangannya. Ada kan? Terus utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kitab ada lagi disebutkan. Ya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu utslu yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Kitab disebutkan lagi. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kata Al-Quran, ibu sebelum sholat jangan tergesa-gesa untuk sholat. Keluarkan dulu semua tuntunan dari Nabi bagaimana cara sholat yang baik. Pahami bacaannya. Utslu itu punya 3 arti dari kata tilawah. Utslu dari kata tilawah punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami yang dibaca. 3, amalkan yang dipahami itu. Tilawah namanya.
Makanya kalau ada orang baca Quran, supaya kita paham, di sampingnya kan ada yang menerjemahkan kan? Siapa yang menerjemahkan itu? Sari tilawah. Sebetulnya orang Arab itu tidak mengenal sari, kenalnya tilawah. Tilawah. Cuman mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah itu Bu Sari. Makanya disebut sari tilawah. Ya, coba kalau Adi, mungkin Adi tilawah gitu ya, atau Daan tilawah gitu. Bisa. Ya. Jadi enggak, sari tilawah itu sebetulnya tambahan sarinya. Ya, sari tilawah, sarinya itu tambahan. Yang betulnya tilawahnya. Cuman karena mungkin pertama kali yang tilawah Bu Sari, makanya sari tilawah. Tapi poinnya, kenapa ada sari tilawah? Supaya bisa memahamkan kepada kita apa yang dimaksud bacaan tadi. Nah, persis sama dalam sholat. Kata Allah sebelum sholat, baca dulu bacaan sholat. Pahami dulu. Memahami sesuatu disebut fikih namanya. Ini. Bisa tulis. Fikih. Makanya kalau ibu belajar tentang hukum ibadah, itu pasti semua fikih. Nggak ada tulisan ilmu, fikih. Coba ibu cari ya, buku tentang sholat, pasti judulnya fikih sholat. Tentang zakat, fikih zakat. Tentang haji umrah, fikih haji. Ibu nggak akan temukan buku judulnya ilmu sholat. Nggak ada. Ilmu haji nggak ada. Yang ada fikih. Apa maksud kalimat fikih ini? Paham. Maksudnya kata Allah, hei engkau, kalau engkau ingin khusyuk dalam sholatmu, ingin nikmat sholatmu, maka pahami bacaan dan gerakan sholat itu. Jangan sampai engkau sholat tapi tidak mengerti yang dibaca. Coba jujur pada diri kita masing-masing ya. Jujur saja. Dari sekian ribuan kali sholat yang kita tunaikan, ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Tuh. Katanya ibu pengen khusyuk tapi nggak ngerti yang dilakukan, bagaimana bisa khusyuk? Ruku tapi nggak paham bacaan ruku. Sujud nggak ngerti bacaan sujud. Mustahil kita bisa mendapatkan kekhusyuan itu. Nah, ini bagian pertama. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ini kitab ini. Kemudian wa aqimis shalah. Setelah paham tadi bacaan gerakannya, tunaikan salat. Ini. Sekarang perhatikan, apa hikmah tertinggi dari salat itu? Teruskan ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya. Itulah akhlak. Kata Allah, kalau sholat seseorang benar, maka ukurannya adalah dia akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Di sholat yang ditunaikan dengan benar. Sholat yang ditunaikan dengan benar. Ada alif lamnya, Bu. Ingat ya, ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, sholat itu artinya umum, sholatnya bebas. Ibu mau cepat-cepat, mau lambat silahkan, mau khusyuk, mau tidak bebas. Tapi kalau ada alif lamnya disebut alif lam ma'rifah, khusus sesuai ketentuan. Dan semua bacaan sholat dalam Al-Quran, semua bacaan sholat, kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari mulai takbir sampai dengan salam, seluruhnya menggunakan alif lam. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. 238, hafizu 'alas shalawat. Quran surah ke-11 misalnya ayat 114, aqimis shalata tarafail lail. Quran surah ke-17 ayat ke misalnya 78, aqimis shalata liduluki syamsi. Selalu pakai alif lam. Itu artinya kalau kita sholat mesti benar. Nah, kalau sholatnya benar, apa dampaknya dari situ? Akhlak. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maaf, semua orang baik itu sumber kebaikannya terbebas dari dua ini. Mohon izin Bu ya, kalau ibu anaknya, cucunya, atau kita sendiri ingin baik, rumusnya gampang. Bebaskan dari dua sumber ini. Tidak ada yang ketiga. Di keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, pasti munkar. Kalau bukan fahsya, pasti munkar. Apa itu fahsya? Keji. Apa itu keji? Fahsya. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, yang jorok-jorok, yang kotor itu fahsya. Awas, hati-hati. Saya ulang ya. Pornografi, porno aksi, LGBT, homo, lesbi, transgender, sejenisnya itu fahsya namanya.
Jadi mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, mustahil. Makanya ketika seseorang sholatnya benar, itu pasti akan memberikan perisai pada dirinya dari perbuatan fahsya. Nih Bu ya, gak usah jauh-jauh. Kalau sholat kita benar, Ibu lihat gambar di handphone, buka misalnya, ya. Begitu ingin lihat berita, tiba-tiba ada gambar yang tidak elok. Itu kalau sholat kita benar, dalam hati kita ada yang disebut dengan burhan namanya. Apa namanya? Burhan. Itu ada Ustadz Yusuf Burhan. Burhan. Laula an ra'a burhana rabbi. Burhan. Burhan itu petunjuk Allah. Saya ulang ya. Burhan itu petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Nabi Yusuf pernah diajak berduaan oleh seorang perempuan, istri seorang pembesar, untuk melakukan hubungan yang tidak dibenarkan. Ya, ini dalil tidak dibenarkannya. Awas, perbuatan zina di luar nikah. Hati-hati di surat Yusuf. Ya, walaqad hammat bihi, ya, wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Perempuan itu mengajak Yusuf untuk berduaan. Perempuan itu telah memiliki suami. Yusuf belum menikah sama sekali, diajak berduaan. Ini dalil jelas dalam Al-Quran tidak diperbolehkannya hubungan seksual di luar pernikahan. Jadi nggak usah bikin disertasi, capek. Ya, udah satu ayat baca selesai. Ini artinya orangnya jarang baca Quran. Balik ke sini. Ketika kemudian ditampakkan oleh Allah, laula ara'a burhana rabbi, kalau dia tidak merasakan, melihat burhan, petunjuk di hatinya dari Allah, ini salah, jangan lakukan. Kalau Nabi itu pasti dijaga, maksum. Nabi nggak mungkin berbuat maksiat, dijaga. Kalau kita karena bukan Nabi, dorongan nafsu itu ada, tapi oleh Allah diberikan pancaran di hatinya supaya mencegah dia berbuat maksiat. Makanya ibu sering dengar suara hati ketika berbuat salah. Kalau nggak percaya begini Bu, tes ya, tes. Masih ada nggak nih? Nanti keluar dari sini, ibu coba pakai sendal orang lain. Ngetes, awas, bukan dia lakukan, ngetes. Pakai aja. Punya saya, kata Ustadz Adi. Ini cuma cek ya. Lihat sini, ibu pakai. Begitu ibu pakai itu, nanti akan ada suara hati dalam benak kita. Itu bukan punya kamu. Pasti itu. Ada snack aja, snack dikasih itu di samping misalnya, ibu mau ambil aquanya. Ketika itu bukan untuk ibu, hati ibu akan mengatakan itu bukan punya kamu. Iya, selalu begitu. Itu burhan namanya. Nah makanya orang-orang yang sholatnya bagus, itu pasti sinyal burhannya kuat Bu. Nggak percaya silahkan. Semakin banyak sholatnya, semakin tinggi kualitasnya. Bahkan jangankan yang fardu, sholat sunnah dia buru, tahajud dia kerjakan, sholat duha dia lakukan, rawatib tidak pernah tinggal, sholat mutlak dia lakukan, semua jenis sholat dia koleksi. Kalau sudah dikerjakan semua ini, demi Allah saya katakan, mustahil dia akan berbuat fahsya, mustahil. Sebaliknya, kalau ada orang masih berbuat fahsya, senang berkata kotor, apalagi berbuat seperti yang tadi, pelaku di pornografi, ada porno aksi, aktif di LGBT, tapi masih kelihatan sholat, itu pasti ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang keliru. Karena mustahil sholat itu bersanding dengan perbuatan maksiat, itu mustahil. Jari orang tahiyat tidak akan berbuat maksiat. Makanya misalnya yang menyimpang tadi, ada yang saudara kita sakit misalnya ya, yang homo, yang lesbi, kita doakan supaya sembuh, kita ajak untuk kembali. Kita doakan, berikan pendidikan supaya balik lagi. Nah pelajaran supaya dia balik dalam aspek syariat itu, dalam hal tertentu dia nggak boleh kemudian menjadi pelaku. Contoh, imam. Homo nggak boleh jadi imam di kalangan orang normal, itu nggak boleh. Kenapa? Karena di antara syarat tidak terpenuhi, perilakunya tidak mencerminkan kemudian hasil dari perbuatan sholatnya. Dan ketika dia sholat, otomatis bisa mengganggu jamaah di belakangnya. Allahu Akbar. Bubar sholatnya. Jelas ya? Baik, jadi mustahil Bu, mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Awas, saya maksud bukan ibu. Kalau pulang ke rumah ada anak, senang lihat tayangan yang tidak bagus, main-main di lingkungan yang tidak baik, maka coba lihat sholatnya.
Yakin saya. Kalau nggak dia bolong-bolong, pasti nggak maksimal salatnya. 2 mungkar. Mungkar perbuatan maksiat yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Jadi kebutuhannya kebutuhan perut dan direncanakan oleh akal. Misal, mencuri, korupsi, mencela, berselisih, berdusta. Awas, itu mungkar. Mencela itu perbuatan mungkar, makanya ada larangan mencela. Quran surah ke-49 ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum, jangan saling mencela. Gibah itu double, perbuatan mungkar dan fahsya. Gibah, Bu. Ya, bahasa kerennya gosip. Ya, makanya maksiat itu jangan dibikin keren, Bu. Jangan merubah kalimat maksiat menjadi kalimat yang halus, sehingga dengan halusnya kalimat itu seakan-akan perbuatan itu boleh. Jangan. Ibu katakan aja begitu. Sekarang kan misalnya, Bu, ya, maaf ya, mencuri sekarang kan dimodifikasi kalimatnya. Korupsi, udah aja sebut maling, itu jelas selesai. Kenapa yang ayam disebut maling, yang besar-besar disebut koruptor? Kan jadi kayak keren. Makanya ketika dibawa kemudian oleh petugas, gayanya kayak mau pergi ke hotel. Bawa koper, bawa apa, rombongan gitu kan. Udah ada sebut maling, udah selesai. Ya. Orang-orang yang menjual diri, laki-lakinya, perempuannya sebut pezina. Ini diperbagus, karena diperbagus seakan-akan jadi boleh. Kupu-kupu malam. Jadi kalimatnya dibikin bagus, karena dibikin bagus itu seakan-akan menjadi boleh. Udah, maksiat pun langsung aja dibikin dengan kalimat yang jelas seketika. Kata Allah, la taqrabuz zina, zina. As-sariqu was-sariqatu, maling, pencuri, sebut dengan itu. Sehingga ketika kalimatnya itu keras disebutkan, dia akan jauhi. Bapak kamu maling ya? Bukan, koruptor. Karena dibikin bagus. Ya. Ibu kamu kok keluaran malam-malam? Dia kupu-kupu. Paham?